Kelompok massa dari jaringan Free Palestine Network atau yang biasa disingkat FPN menggelar aksi demo di depan Kedubes Mesir, Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Aksi demo ini dilakukan agar negara Mesir membuka gerbang Rafah, yang menurutnya merupakan satu-satunya jalur hidup bagi masyarakat Palestina. Dalam aksi ini juga, massa kompak membawa peralatan dapur seperti diantaranya panci, spatula, dan juga yang lainnya. Peralatan masak ini dibawa karena sebagai simbol dari situasi kelaparan yang tengah terjadi di Palestina akibat serangan Israel. Selain itu, dalam aksi ini juga ada pembacaan puisi yang dibacakan oleh 2 anak kecil hingga orasi yang membakar semangat massa. Ya, kami adalah kumpulan dari Free Palestine Network, di mana anggotanya tersebar di seluruh Indonesia, ada di lebih dari 67 kabupaten kota dan beberapa luar negeri, yang memang berhimpun untuk mengorganisir diri mendukung kemerdekaan Palestina. Prinsip kami satu, yaitu persatuan perjuangan. Kami berharap dengan prinsip persatuan perjuangan ini kami bisa memberikan sumbangsih kekuatan untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dan untuk mendukung persatuan perjuangan tersebut, taktik kami cuma satu, yaitu terorganisir, terpimpin, dan berlipat ganda. Ya, terpimpin, terorganisir, dan berlipat ganda. Nah, kali ini kita melakukan aksi terpimpin, terorganisir, berlipat ganda di 15 kota di seluruh Indonesia, mewakili dari 67 kabupaten kota lebih Pokja FPN. Pokja itu kelompok kerja FPN di berbagai kota di seluruh Indonesia dan luar negeri. Adapun aksi hari ini itu memang sengaja kita pusatkan di depan kedutaan Mesir. Untuk apa? Untuk memberi tekanan opini dan tekanan politik kepada pemerintahan Mesir membuka perbatasan Rafah sepenuhnya. Karena apa? Saudara yang baik adalah saudara yang peduli dengan tetangganya. Kita tahu Mesir adalah tetangga paling utama dari Palestina, terutama khususnya Gaza. Israel berusaha memblokade Gaza sekian lama. Kita ketahui masyarakat Gaza kelaparan, ya, tidak hanya mati ditembak, gugur ditembak, tapi juga gugur kelaparan, dan itu massal. Dan saya kira itu diamati oleh seluruh dunia. Tidak mungkin rasanya kalau orang mengaku saudara lalu diam saja. Ya, kalaupun bukan saudara karena seiman, ya saudara dalam kemanusiaan. Karena itu yang bangkit membela Palestina hari ini di seluruh dunia, mayoritas bahkan datang dari kalangan non-muslim, termasuk Yahudi itu sendiri. Bahkan para intelektual Yahudi, katakanlah Ilan Pape, ya, Noam Chomsky, Mearsheimer yang kemarin ikut membriefing Kabinet Merah Putih, semuanya mengatakan ini adalah settler colonialism. Ini adalah praktek kolonialisme pemukim, di mana praktek tersebut berusaha ingin melakukan ethnic cleansing dan genosida terhadap rakyat Palestina, lalu kemudian mengambil alih wilayahnya. Jadi politik demografi, di mana seperti mereka lakukan di Australia, mengambil alih wilayah Australia dari masyarakat aborigin, kemudian mengambil alih wilayah Amerika dari suku India, dan mengambil alih wilayah Kanada dari suku aborigin. Praktek ini mau diulangi lagi dengan mengambil alih wilayah Palestina dari masyarakat Palestina. Karena itu, jika kita sepenuhnya melihat ini sebagai fenomena kolonialisme dan imperialisme, maka kita tidak ada lain pilihannya hanya dengan membangun persatuan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Dan selama ini kolonialisme dan imperialisme selalu menjadikan kelompok-kelompok feodal seperti beberapa negara di kawasan, negara-negara monarki, menjadi kaki tangannya, sebagai alas kakinya. Itu selalu menjadi tradisi dari kolonialisme di seluruh dunia, menjadikan feodalisme sebagai alas kaki. Nah, karena itu kita lihat banyak sekali negara-negara monarki di kawasan, ya, termasuk juga Mesir, walaupun mengaku republik, tapi kemudian negaranya pemerintahnya lahir dari kudeta, tampak sekali begitu tunduk di hadapan kolonialisme dan imperialisme ini, di hadapan Amerika dan sekutunya. Karena itu kami mengajak semua kekuatan di nasional untuk membangun persatuan perjuangan di Indonesia, termasuk juga di kawasan Asia Barat membangun persatuan perjuangan, termasuk juga lintas dunia sebagaimana yang telah dipelopori oleh Indonesia pada Konferensi Asia Afrika tahun 55. Pada Konferensi Asia Afrika tahun 55, ya, seluruh negara pasca itu merdeka, 40 negara lebih, kecuali satu bangsa yang belum merdeka sampai hari ini, yaitu adalah Palestina. Karena itu kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah kita bersama. Bisa dijelaskan soal ini, kan mereka bawa peralatan dapur, maksudnya sendirinya
Ya, bahwa peralatan dapur ini adalah simbol dari situasi kelaparan yang terjadi di Palestina. Bagaimana kita lihat anak-anak dan ibu-ibu antri mendapatkan makanan, ya, antri mendapatkan makanan. Ya, antri mendapatkan makanan. Bagaimana mereka mengajukan panci di depan, bahkan di dalam penghalang-penghalang, kemudian di bawah tembakan dan sebagainya. Simbol panci itu menjadi simbol yang sangat melekat di publik dunia. Bagaimana rakyat Palestina untuk makanan saja begitu susahnya. Karena itu sekarang kita aksi di seluruh Indonesia membawa panci. Sebentar lagi kita akan bentangkan bendera Mesir. Kita akan lempar dengan telur dan kita akan lempar dengan tepung. Karena apa? Kita ketahui rakyat di Palestina, di Gaza, bermandikan tepung untuk mendapatkan makanan. Di mana tepung-tepung kemudian yang berserakan di jalan pun mereka pungut. Saking sulitnya mendapatkan makanan. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.